Ya, Pak Steven, di tengah potensi akan semakin banyak dana yang keluar lagi dari Indonesia, Anda lihat sektor-sektor apa yang mungkin harus kita pertimbangkan dan mungkin masih menarik hingga akhir tahun? Ya, kami lihat kalau di pasar saham ya, salah satu key key sektor kami di semester kedua mungkin lebih di arah telekomunikasi, energi, commodity base ya, dan juga healthcare ya. Memang sektor yang sifatnya lebih defensif ya, dan memang tentunya ini mempertimbangkan prinsip hati-hatian kita di semester kedua akan faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan di sesi awal, dan mungkin kami akan bergerak lebih neutral ya terhadap sektor perbankan yang selama ini menjadi pilar pendorong kinerja indeks kita di semester kedua tahun lalu dan semester satu tahun ini, karena memang ada beberapa hal yang kami lihat tentunya mempengaruhi sektor perbankan, meskipun belum sampai pada titik di mana kami memiliki perspektif yang negatif ya. Itu mungkin kita bisa bahas lebih dalam. Baik, untuk obligasi tenor mana yang menurut Anda ini bisa dijadikan pilihan? Justru di momentum saat ini kami melihat opportunity di obligasi yang durasi yang panjang. Jadi memang kami perlahan-lahan justru menaikkan durasi daripada portofolio kami, karena kami melihat imbal hasil obligasi saat ini cukup atraktif, dan tentunya ini jadi satu momentum yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi di obligasi jangka menengah panjang. Justru yang kami lihat saat ini mungkin mungkin agak sedikit kontrarian dengan situasi yang ada, tapi kami percaya ini valuasi yang menurut kami atraktif. Baik, tadi Anda sudah sampaikan sektor-sektor yang menjadi pilihan. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang menurut Anda cukup underweight di tahun ini? Ya, kalau saya bicara mungkin consumer, ya kami coba highlight ya, consumer ini kami mungkin cenderung lebih di arah neutral to underweight ya, karena kami memang ada kekhawatiran eh, pelemahan rupiah ini memberikan implikasi terhadap daya beli, belum lagi liquidity yang relatif mulai turun ya di sektor perbankan juga bisa mempengaruhi daya beli. Kami juga melihat bahwa banyak faktor ya kalau kita bicara di consumer sector ini, juga memang kompetisinya menjadi semakin meningkat ya, belum lagi memang ada beberapa faktor eksternal seperti boykot ya. Jadi memang consumer ini salah satu sektor yang kami cukup hati-hati di semester kedua. Demikian pula sektor seperti kami bicara dari sisi otomotif, meskipun juga kami tidak underweight, tapi kami juga cenderung lebih neutral seperti big banks, karena kembali lagi tadi faktornya adalah daya beli, dan memang kami melihat penjualan yang agak sedikit melemah ya di 3 bulan pertama 2024. Harapan kami ini hanya karena faktor pemilu, namun kita lihat lebih jauh ya di kuartal kedua ini seperti apa. Namun kalau kita lihat angka April, sepertinya memang masih mengalami penurunan. Jadi memang kami juga cukup berhati-hati di sektor ini. Baik, apakah Ashmore sendiri sudah melakukan rebalancing portofolio secara signifikan di semester 2 2024 ini? Kalau dikatakan signifikan tidak, karena memang portfolio kami selama ini secara alokasi cukup seimbang antara sektor-sektor yang kami dalam pandangan kami high beta ya, atau yang agresif dibandingkan dengan yang defensif, sehingga memang kami hanya sedikit melakukan tweak. Saat ini kami memang cenderung fokus pada quality, fokus pada liquidity, dan fokus pada sektor-sektor yang memang bisa bergerak nyaman dalam situasi suku bunga yang tinggi. Ya, jadi memang kalau dibilang perubahan signifikan, relatif perubahannya tidak terlalu signifikan, karena dari semenjak awal portfolio kami memang lebih balance. Baik, kita beralih ke sektor finansial, di mana sektor ini punya market cap yang cukup besar. Anda lihat seperti apa potensinya hingga akhir tahun? Ya, yang pertama memang yang saya soroti itu adalah consumer leverage ya. Jadi memang rasio hutang di sektor consumer ini mengalami kenaikan ya, dan ini juga kita
punya sedikit kekhawatiran, namun belum menjadi sesuatu yang kita lihat struktural. Jadi memang harapan kami suku bunga ini memang bisa turun ya tentunya karena ini juga akan mempengaruhi eh, tingkat likuiditas yang saat ini juga mempengaruhi kinerja daripada sektor perbankan. Meskipun kalau misalnya kita bicara dalam konteks non-performing loan, relatif masih stabil, namun dengan liquidity yang mulai turun dan consumer leverage yang memang relatif lebih tinggi, ini berpotensi memberikan outlook yang lebih negatif dalam jangka pendek menengah. Ya, sehingga saya lihat beberapa bank memang sudah mulai eh, punya strategi yang lebih konservatif dalam hal penyaluran kredit. Kemudian kita juga bicara secara pricing power bank saat ini juga sedikit terpengaruh. Jadi meskipun suku bunga tinggi, tidak serta-merta bisa menaikkan bunga pinjaman karena akan mempengaruhi non-performing loan dan juga kita bicara dari sisi asset quality ya. Jadi memang ini menjadi sorotan kami, namun kami sendiri masih relatif cukup neutral. Ada beberapa banks yang memang secara fundamental sangat baik, kami overweight. Namun ada beberapa bank yang skalanya lebih mid small dan mungkin fokus ke MicroStrategy yang kami mungkin lebih hati-hati. Baik, ekspektasi Anda IHSG akan ditutup di level berapa akhir tahun 2024? Kami masih percaya dari sisi earning growth kita masih bisa mencapai earning growth di kisaran 5 sampai 10% untuk tahun ini, sehingga saya pikir di kisaran level range 7.000 sampai 7.500 masih realistis untuk bisa dicapai oleh IHSG ya saat ini ya Mbak Anne. Baik, bagaimana untuk harga komoditas? Seperti apa pandangan Anda untuk sektor ini? Tensi geopolitik ini jadi satu faktor kunci kalau kita bicara komoditi. Jadi tidak hanya escalation di Middle East yang kita lihat sedang terjadi, juga kita bicara di Rusia Ukraine yang tensinya juga masih tinggi. Ini akan mempengaruhi outlook di komoditi sektor, terutama kalau kita bicara energi ya. Jadi memang saya lihat sebetulnya saat ini relatif harga minyak harusnya sudah cukup lebih stabil dibandingkan awal tahun di mana tensi politik sedang tinggi-tingginya karena kita melihat ya beberapa hal yang menjadi kekhawatiran investor di kuartal 2 itu tidak terjadi setidaknya sampai saat ini seperti misalnya potensi konflik yang semakin meningkat di antara Iran dan juga Israel ternyata tidak terjadi. Kita sekarang melihat sorotan kita pada US election ya. Kalau kita bicara pemilu US ini akan jadi risk factor kita berikutnya, yang mana tentunya apabila nanti yang terpilih adalah Presiden Donald Trump yang track recordnya memang memberikan exclusivity trade yang lebih ke arah US-centric, ini juga bisa meningkatkan tensi geopolitik ya ke depannya. Nah ini juga menjadi salah satu sorotan kita dan bisa mempengaruhi harga komoditi. Namun kalau saya lihat energy price sekarang sudah lebih stabil karena kalau kita lihat dari sisi OPEC pun masih melakukan price stabilization dengan mekanisme yang cukup efektif saat ini untuk menahan harga minyak tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Baik,